KW Runggun Kuta Baru, kita beribadah semua. Jadi sebelum kita memasuki peribadahan kita bernyanyi dahulu. Ada satu sobatku. Kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Musik. Waktu aku susah, waktu
Oke anak KKR, sope lengas bagikan firman Tuhan ibas warisi sendah. Mari si buat sikap tak berdoa, ras kita artoto. Tetap kami ngatakan bujurman bandu Tuhan, sengasa paksa genduari pe, tetap gijakan kami kekelengan du maler ku tengah-tengah kegeluhan kami. Bagi pe Bapa, kenti si nari anak-anak du anak KKR, atena magikan firman du, si buat ibas pustakaan du si badianari, makana pasu-pasu Tuhan. Katandu si bagikan anak KKR ibas waris sendah gelah na banci pakai kena ibas kegeluhon na janah pe anak andu si nah kan katandu enda kam si masu susah gelah na banci i pesah kena katandu enda mana anak KKR du endam toto sembah kami Bapa pasu-pasu kami krina gelah banci bagikan kami katandu enda janah pakaikan kami ibas kegeluhon kami ibas gelar Yesus kami rah toto ku kam amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di sini bareng kakak. Oke. Kita tadi sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari kitab Amsal. Oke, siapa yang tahu Amsal itu di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, adik-adik? Ayo dijawab. Perjanjian Lama. Oke, baiklah. Sekarang kita buka Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Kita bacakan bersama-sama. Kakak dari sini, kalian semua dari rumah masing-masing. Oke? Amsal 22 ayat 6 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke, kita ulangi sekali lagi, hanya kakak saja, oke? Kakak ulangi sekali lagi untuk adik-adik sekalian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Wah, luar biasa bahan Alkitab kita pada hari ini. Oke. Tema kita pada hari ini adalah aku diajari. Semua bilang di rumah masing-masing. Ayo. 1, 2, 3, ya. Aku diajari. Oke, luar biasa semuanya. Sebelum itu, kakak mau sapa dulu semua nih anak KKR dimanapun berada. Terkhususnya anak GBKP Runggun Kuta Baru. Kakak sapa ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, luar biasa. Sekali lagi, kurang kuat, sekuat-kuatnya, sekuat tenaga. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu semua. Nah, hari Minggu ini tadi adalah aku diajari. Nah, kakak punya pertanyaan semua untuk anak KKR. Siapa yang gak pernah diajari? Ayo tunjuk tangan. Ada? Oh, tidak. Pasti semua pernah diajari. Siapa semua di sini yang pernah diajari sama orang tua, guru, kakak, atau yang lainnya? Tunjuk tangan. Oke, tunjuk tangannya bagus semua. Berarti kita semua anak KKR dimanapun berada, kita ini semua pernah diajari. Kita di mana sih sebenarnya diajari untuk anak-anak KKR ini? Di rumah, ya kan? Di sekolah, di tempat les, ataupun bareng teman-teman di mana saja bisa dapat belajar. Oke. Sekarang kakak mau bertanya, siapa di sini yang pintar matematika? Oh, 1.000.000 orang. Siapa di sini pintar main musik? Oke, ada juga. Siapa di sini yang pintar ataupun dalam segala hal? Ada? Pasti kita semua punya kekurangan dan kelebihan, adik-adik. Jadi, kakak di sini mau bertanya, apakah kita diajari itu hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bermain musik? Apakah hanya
untuk itu kita diajari? Tentu tidak. Banyak sekali yang kita diajari. Terkhususnya apa adik-adik? Berdoa ataupun membaca Alkitab. Itu kita semua diajari. Di mana kita diajari? Di rumah, di gereja, di mana saja kita itu diajari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak ada permisalan seperti ini. Apakah kita ini semuanya pintar ataupun bisa berbicara, bisa berjalan? Itu apakah kepintaran kita sendiri? Tentu tidak. Itu semua karena kita sejak bayi itu kita diajari bagaimana berjalan, bagaimana berbicara. Setelah kita sudah memasuki tahap lebih dewasa, tahap lebih besar, kita diajari lagi bagaimana sebenarnya untuk mengunyah makanan, bagaimana untuk bersikap baik pada teman, bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa menghitung. Nah, tapi sekarang anak KKR itu semua sudah berubah. Kenapa kakak bilang begitu? Dia diajari bermain, misalnya dia diajari bermain olahraga nih, sepak bola. Setelah dia pintar main sepak bola, waktu ada temannya lewat, tendangnya, kena kawannya, sengaja dikenakannya. Padahal kita itu diajari untuk berbuat baik, bukan karena kita sudah pintar bermain sepak bola, karena kita benci sama kawan kita itu kita lempar dia pakai bola. Kena kau kan, kayak gitu. Itu tidak boleh adik-adik. Bukan seperti hal itu yang kita diajari. Nah, sekarang kakak mau bertanya di sini. Siapa di sini yang dapat juara 1? Oke. Yang dapat juara dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 3 atau setiap dia naik kelas dia itu selalu dapat juara. Oke. Banyak ya, karena semua kakak yakin dan percaya anak-anak KKR semua pasti semua pintar-pintar. Oke, good. Tapi apakah kita percaya kepintaran kita itu ataupun kita mendapat juara itu, apakah itu dari diri kita sendiri atau karena kita diajari atau itu dari Tuhan? Ayo. Pasti kita yakin itu karena kita diajari, iya kan adik-adik? Ataupun itu yang berasal dari Tuhan, bukan karena kita sendiri. Karena ada yang mengajari kita dan kuasa Roh Kudus Tuhan itu mengalir di atas kita satu persatu. Oke. Kakak mau balik ke tema kita. Tema kita adalah aku diajari. Siapa di sini yang punya cita-cita? Pasti semua dong ya. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi dokter barangkali, atau ada juga yang mau jadi pengusaha sukses. Itu semua tergantung pada adik-adik semua. Nah, kalau kita semua punya cita-cita, kita harus itu lebih giat belajar, lebih giat lagi berdoa, lebih giat membaca firman. Kita itu pintar tidak hanya boleh di dalam mata pelajaran ataupun dalam hal bermain musik ataupun dalam hal lainnya. Tapi kita juga harus ingat firman Tuhan. Kita harus ingat firman Tuhan, kita harus berdoa juga kepada Tuhan. Jangan karena kita sudah pintar, kita itu lupa kepada Tuhan. Itu jangan sekali-sekali. Karena apa tadi katakan Amsal, kalau kita itu harus bagaimana? Oke ya, kita itu harus mengikuti didikan dari orang tua. Apa dikatakan Amsal? Dalam Amsal dikatakan seperti ini. Kalian bisa baca ya adik-adik di dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Siapa yang ketika diajari ayah atau ibunya langsung bilang, mama ini pun gak gitu jawabannya.
Padahal yang dibilang mama kita sama bapak kita itu adalah benar. Siapa yang seperti itu? Atau nggak dibilang sama mama yang seperti, mama ini pun bodoh kali. Siapa yang seperti itu? Itu tidak bisa. Karena di dalam kitab Amsal juga dibilang seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan nanti karena sudah diajari orang tua atau teman sekelilingnya, karena sudah merasa sangat pintar akan dirinya sendiri, langsung dibilang, tidak. Jangan seperti itu. Meskipun mana tahu jawabannya tidak terlalu benar, kita bisa bilang pelan-pelan, jawabannya tidak seperti itu, seharusnya seperti ini. Itulah dibilang mengajari dan diajari. Bisa saja dalam hal lain kita tidak pintar, tetapi orang lain bisa mengajari kita dalam hal itu, seperti itu. Jadi itulah dikatakan saling membantu atau saling menolong. Dikatakan tadi di dalam kitab Amsal, jika kita takut akan Tuhan, kita akan mendapat pengetahuan, dan pendidikan itu kita akan pintar. Meskipun kita pintar ataupun meskipun kita sudah banyak sekali piala ataupun piagam yang kita dapat di rumah kita, tetapi kalau kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu sama saja bohong atau nol. Makanya adik-adik, semua kita di sini pasti sudah diajari orang kita bagaimana berdoa, bagaimana membaca Alkitab, sehingga meskipun kita sudah mendapat kepuasan, seperti contohnya kepuasan yang kakak bilang ini adalah contohnya, kita sudah mendapat juara, atau kita menang olimpiade, atau tadi kita menang main sepak bola, bisa saja. Itu kita tidak lupa harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kita jangan lupa seperti itu. Jangan nanti nih udah dapat juara, ataupun menang dalam perlombaan apapun, tapi dia lupa sama Tuhan. Itu tidak bisa. Ada juga nih anak KKR yang ketika sudah diajari dari kecil hingga besar, tetapi kerjanya apa? Apa ya teman-teman? Memukuli temannya, contohnya, ataupun mencuri, ataupun mengejek temannya, ngomongnya tidak benar, ngisak-ngisak ya lah. Enak lah banci. Karena anak KKR semuanya, kita itu harus patut kepada orang tua kita. Kalau ada kakak atau abang kita yang lebih tua dari kita, kita harus hormat. Jangan nanti karena lebih besar badan kita daripada dia, tapi lebih tua dia daripada kita bilang gini, engkokin. Itu tidak bisa. Itu sering kakak dengar untuk anak KKR. Jadi karena kita sudah diajari, termasuk kakak dan kamu dan kita semuanya, karena kita sudah diajari dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh melupakan Tuhan, kita tidak boleh melawan orang tua kita. Kita harus giat belajar. Agar apa? Agar kita mendapat cita-cita kita. Seperti kakak yang bilang tadi, siapa yang punya cita-cita? Semua. Jadi apa kuncinya untuk meraih cita-cita kita itu? Kita harus giat belajar, tapi tidak melupakan Tuhan. Jangan nanti karena kita sudah sukses ataupun kita sudah tahu akan semuanya, sudah menjadi orang berpengaruh di dalam dunia ini, kita melupakan Tuhan. Itu tidak bisa. Jadi kita semua, terkhususnya untuk anak KKR, marilah kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Jangan lupakan ajaran orang tua, dan jangan lupa membaca firman, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Oke, selamat hari Minggu anak KKR, selamat bertumbuh. Jadi misalnya kalau diajari kakaknya atau abangnya, jangan marah-marah. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk menutup firman kita.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sangat berterima kasih kepadamu Bapa untuk hari Minggu yang sangat indah ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, terkhususnya semua anak KKR, GBKP Rungun Kutam Baru, ataupun KKR dimanapun berada. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ajari kami semuanya anak KKR dimanapun kami berada, agar kami senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap mau diajari oleh orang sekeliling kami, ataupun orang tua, guru, kakak, ataupun siapa saja yang ingin mengajari kami Tuhan, agar kami dapat mengejar cita-cita kami, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan peribadahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Oke, sekarang dulu waktunya untuk siap-siap untuk mengumpulkan persembahan. Ayo dikumpulkan. Diambil dulu persembahannya ya adik-adik. Untuk itu kita bernyanyi lagu Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.